Jadi ada orang bilang sama saya, Ustadz, aturan di Islam lebih ketat daripada di Kristen. Salah antum, salah antum. Justru di Kristen lebih banyak aturannya. Apalagi seorang pendeta kalau mau naik pidato begini, Allahu Akbar, dia harus mengenakan stola, jubah pendeta yang hitam itu. Kalau Katolik yang putih, kalau Protestan yang hitam. Naik mimbar dengan latar belakang liturgika yang begitu panjang, ibadahnya sampai 4-5 jam. Kita orang Islam 10 menit saja sudah bosan. Itu dia. Kenapa bosan? Karena ibadahnya benar. Amin ya Rabbal. Benar. Begitu juga puasa, saum. Ada yang tanya sama saya, orang kafir puasa enggak Ustaz? Orang Kristen juga puasa, Yahudi puasa, Protestan puasa, Katolik puasa. Bahkan orang Kristen dari latar belakang denominasi gereja Adventis, mereka setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu puasa. Sepanjang umur dunia mereka puasa. Hari Sabtu mereka beribadah dan hari itu juga mereka berpuasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, kembalilah hai orang kafir, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu mereka bukan tidak mengerti Islam, mereka memang tidak tahu Islam. Ketika mereka tahu dasar kebenaran Islam, insya Allah mereka akan masuk Islam. Dan kalau sudah yakin kepada agama ini, pasti mereka akan memperjuangkan agama ini. Alhamdulillah. Ibu bapak perhatikan, dari awal saya diundang di masjid ini, Pak Haji, dari tahun 2011 ya. Saya pertama kali datang di masjid ini dari kawan saya yang sama-sama juga mantan kafir, Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sering ceramah di masjid ini. Beliau yang memperkenalkan saya kepada Pak Haji Mujamil. Dan dari tahun 2011 sampai 2024 saya masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kenapa belum mati? Doa orang-orang kafir supaya Yahya itu cepat mati. Dan itulah yang saya derita selama ini. Allahu Akbar. 14 rumah sakit di Indonesia sudah pernah memvonis saya ini jantung berat. Tiba-tiba hilang. Kemarin pulang dari Lampung, bawa oleh istri saya karena saya sesak nafas, masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin, ditekan di perut, dokter tekan, langsung terkentut. Memang 3 hari saya belum buang air. Dok, saya rasa kentut ini, sudah lepas saja Ustaz. Wah, memang keluar betul. Itu dia. Dalam keadaan begitu, napasnya sudah nggak ada napas. Menangis istri saya. Bagaimana ini kalau meninggal? Saya bilang kalau meninggal ya dikubur. Apa susahnya? Ya, apalagi kondisi bangsa begini. Kita dikepung kiri kanan dengan manusia pengkhianat terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi ibu bapak tinggal pilih saja. Kalau mau selamat, ikuti orang-orang itu. Kalau mau selamat akhirat, ikuti jalan para ulama. Insya Allah tinggal sedikit kami yang berjuang. Dan perhatikan baik-baik, sampai hari ini sesama ulama diadu domba. Sesama ulama diadu domba. Isu tentang nasab Ba'alawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Ibu bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini, kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoroh. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, juriat para nabi, dan kita juga tetap mencintai para kiai, para ulama. Jangan mau kita diadu domba. Adapun orang-orang yang selalu berkomentar terkait dengan hal itu, mereka itu adalah golongan-golongan bagian daripada Walantardo dan Yahudi. Nasoroh, mereka itu adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi saya hanya mengingatkan kepada bapak ibu, karena saya bukan bagian daripada ulama. Saya ini ibarat handphone, saya hanyalah charger, menguatkan keimanan bapak ibu. Ketika handphone itu mulai suak,
mulai baterainya lowbat, maka dia dibutuhkan charger. Dan kami tampil di mana-mana hanya sebagai penguat iman kaum mukmin. Saya kira ini Pak Haji, sudah seberapa menit? Takut-takut saya ini, jangan dia lewat. Masih berapa menit lagi? 10 menit ada? Ada ya?